Kalau di sini tadi sifatnya kepercayaan, berbangsa, berkepahaman, berideologi, berpikiran. Maka seolah-olah HMI ini sudah dilahirkan bukan tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja HMI itu. Laporan Pane ini mencetuskan pemikiran untuk membuat organisasi sebesar ini bukan tanpa sengaja. Mungkin memang pastinya ada campur tangan Allah. Kenapa saya bilang ada campur tangan Allah? Karena di Al-Quran itu sendiri, buka surat Al-Baqarah ayat 164, Allah telah memperlihatkan besarnya gunung-gunung. Allah telah melihatkan dalamnya lautan-lautan. Sebagai apa? Sebagai tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, artinya apa? Manusia dimension pertama kali untuk mau berpikir. Nah, berbicara tentang ideologi tadi atau pemahaman atau pemikiran tadi, ternyata sama pentingnya selain kita berbicara tentang Islam. Karena di Islam sendiri kita juga harus paham tentang tauhid dan muamalah. Dua-duanya saling keterkaitan. Nah, membawa misi besar ini, HMI tidak mudah. Ada namanya fase-fase. Ada apa? Ada fase perjuangan. Ya kan? Ada fase apa? Fase konsolidasi. Fase apa lagi? Fase pembentukan. Dan fase-fase macam-macam. Kalaupun ada abang yang salah dalam menyampaikan ini, ada yang kurang, tolong dibaca lagi. Karena abang hanya mengulas atau mengingat lagi pemahaman abang berbicara dengan anak-anak yang sudah angka 1, berbicara dengan anak-anak yang sudah angka 2, berbicara dengan anak-anak yang sudah tidak sekali dua kali belajar tentang sejarahnya. Secara umum aja abang sampaikan, artinya fase-fase perjuangan ini yang dicetuskan atau dibawa oleh sejarah laporan Pane ini ternyata membawa misi yang luar biasa, misi keislaman dan misi keindonesiaan. Misi keislaman tadi berbicara tentang ketauhidan dan muamalah. Bentuk ketauhidannya bentuk muamalahnya ada di kebangsaan, melahirkan sebuah melawan pemahaman atau ideologi, dan itu semua lahir karena apa? Pemikiran. Lahir tentang pemikiran. Nah, laporan Pane yang dibantu oleh 14 temannya ternyata membuat misi sehebat ini. Nah, laporan Pane gelisah karena dua aja, kondisi keislaman dan kondisi keindonesiaan atau kebangsaan tadi. Saking ininya, beliau kan yang kita ketahui kuliah di sebuah universitas yang ada di Jogja, sekolah tinggi yang ada di Jogja, Sekolah Tinggi Islam. Nah, Sekolah Tinggi Islam ini adalah bukan kampus pertama beliau. Beliau juga pernah kuliah di salah satu universitas yang ada di Indonesia Timur, atau lupa, di Sulawesi atau mana kemarin yang abang ketahui. Ternyata beliau tidak terlalu lama kuliah di sana, dan beliau memutuskan untuk kuliah di Jogja. Dan kebetulan juga kita ketahui Jogja ini adalah sebuah kota yang sempat atau pernah ingin jadi ibu kota negara Indonesia. Bahkan sampai sekarang ini dia dinamakan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, beliau kuliah di situ, kuliah di Jogja. Nah, sedangkan kondisi di kampusnya itu tidak sebesar. Ternyata kondisi di kampus beliau itu tidak lain tidak bukan sama dengan kondisi kampus-kampus kita saat ini. Ada yang organisasi kedaerahan, ada yang organisasi yang kejuruan, ada yang organisasi eksternal, ada organisasi internal. Jadi beliau melihat kondisi itu. Nah, kondisi saat itu pemuda terpecah belah bukan hanya memikirkan kampus, bukan hanya memikirkan nilai IPK, bukan hanya memikirkan nilai
yang sifatnya untuk kuliahan, tetapi mereka juga dihadapkan dengan kondisi Indonesia yang belum stabil. Kondisi Indonesia yang belum stabil. Kondisi Indonesia yang belum stabil dipengaruhi oleh pemikiran tadi, dipengaruhi oleh kepercayaan tadi dan sebagainya. Nah, sehingga Lapangan Pane mencoba untuk menggagas sebuah organisasi HMI ini dengan rangka untuk membentuk kekuatan pemuda. Membentuk kekuatan pemuda tadi dibentuklah namanya HMI. Kenapa HMI bukan himpunan mahasiswa Islam Indonesia? Kenapa harus himpunan mahasiswa Islam? Karena secara umum Lapangan Pane ingin membuatkan dua unsur. Pertama unsur pemuda dan Islam. Kenapa bukan ditambahkan Indonesianya? Kenapa bukan ditambahkan Indonesia? Kenapa? Karena secara umum beliau ingin pemuda ini menjadi influencer untuk bisa mempengaruhi dunia, supaya pemuda ini mampu menginfluencer perubahan dunia. Letaknya kenapa di pemuda? Karena yang mudah untuk disentuh itu dan mudah untuk diomongkan itu adalah pemuda. Apabila pemudanya lemah, maka kondisi bangsa itu juga akan lemah. Apabila kondisi pemudanya kuat, maka bangsa itu juga akan kuat. Bangsa itu akan kuat. Karena generasi bangsa ini dibutuhkan oleh pemuda. Disitulah Lapangan Pane gelisah. Nah, mungkin saya bisa berbicara ini dengan lantang, seolah-olah mengutarakan isi suara almarhum Lapangan Pane yang di sana. Mungkin pemikiran beliau sedetail itu, sehingga beliau yang baru berusia semester 1 mampu menggagas organisasi ini. Kenapa? Karena beliau coba dipaksakan untuk melihat keadaan seperti ini. Nah, memang basic beliau memang lahir dari seorang keluarga yang agamanya kuat. Nah, beliau ini kalau tidak salah beliau bukan dari golongan NU atau Muhammadiyah, tapi kalau nggak salah beliau ini saya tidak tahu Pak Habib ngomong Sunni atau apa, nggak tahu. Tetapi ada juga organisasi sebelumnya yang mengkondisikan pemuda Islam pemuda yang juga memang tidak kalah besar. Itu yang namanya PII. Nah, Lapangan Pane melihat ada organisasi kemasyarakatan yang berbau Islam sudah ada. Ada segelas organisasi kejuruan sudah ada. Organisasi kedaerahan sudah ada. Terus organisasi yang sifatnya mengumpulkan massa yang banyak Islam sudah ada. Nah, kenapa dibentuk lagi yang HMI? Bahasanya itu banyak orang yang tidak menerima dengan keadaan ini, menerima dengan pemikiran ini. Karena apa? Karena menurut orang pejabat-pejabat atau menurut orang elit politik pada saat itu, organisasi ini akan memecah belah aja, akan menambah kekacauan aja. Kenapa dibilang menambah kekacauan? Karena kata organisasi yang sekelas sama sudah ada aja, ngapain dibentuk ini? Nah, tetapi Lapangan Pane tetap bersikeras. Pada saat itu sebelum dibentuknya, dideklarasikannya HMI secara umum, bahasanya tuh sidang pertamanya itu diambil pada saat mata pelajaran beliau. Mata pelajaran itu namanya salah satunya itu mata pelajaran Al-Quran hadis, tafsir. Dan diambilnya itu pada saat itu nama dosennya kalau nggak salah, kalau di nama dosennya adalah Pak dosen Yahya.
diambil mata pelajaran beliau, salah satu mata pelajaran beliau untuk membicarakan tentang organisasi ini. Dengan lantang dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam sekarang saya sampaikan bahwa bersama teman-teman kami akan membentuk sebuah organisasi yang bernama HMI. Dengan lantang dia sampaikan juga, yang ingin menerima silakan bergabung, yang tidak ingin menerima silakan, nggak apa-apa. Nah, dibantulah, ada yang menerima, ada yang tidak. Dibantulah orang-orang yang menerima beliau, menerima organisasi. Ya, sampai pada saat itu ada 14 orang. 14 orang inilah yang membentuk HMI. Yang awalnya cuma pemikiran ini, bukan cuma sebesar ini pemikirannya, sehingga lahirlah fase yang tidak semulus kita bayangkan. Ada fase perjuangan. Fase perjuangannya ini macam-macam. Ada yang bersinggungan dengan sesama mahasiswa, ada yang bersinggungan dengan negara, elit politik, ada yang bersinggungan dengan pemahaman, macam-macam singgungan. Tidak mudah. Ya itu tadi, ada fase perjuangan. Sampai pada akhirnya HMI mampu satu persatu untuk melawan. Sifatnya sudah melawan. Karena sesuatu misi yang besar itu tidak akan jadi besar kalau sifatnya kita mulus, tidak ada perjuangan. Dan suatu organisasi juga tidak akan besar kalau belum melewati fase melawan, berani keluar dari zona nyaman. Selayaknya organisasi HMI pada saat ini. Kalau HMI sifatnya ingin enak, maka jangan dikatakan HMI tersebut besar. Tapi kalau di HMI tersebut banyak lika-likunya, insya Allah, maka HMI di sebuah cabang itu akan menjadi besar. Begitu juga dengan perjuangan lapangan panen tadi. Perjuangan lapangan panen yang bersama kawan-kawan tadi, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan. Ada fase perjuangan. Fase perjuangan itu macam-macam. Ada fase pengangkatan senjata. Kenapa sampai mengangkat senjata? Sampai perang? Ya pada saat itu, saking ininya, HMI terlibat langsung pada saat fase perlawanan. Di mana dibuktikan dengan apa? HMI terjun dengan melawan pemberontakan PKI di Madiun. HMI turun tangan. Artinya apa? HMI ini serius membawa misi keumatan dan kebangsaan ini. Dibuktikan dengan itu. Tidak habis hanya sampai di situ saja. HMI juga mengalami pengaruh dari elit politik. Soekarno pada saat itu presidennya dikompori oleh pemahaman ideologi tadi oleh siapa namanya? Musuh besar HMI adalah PKI. Bahwa HMI ini adalah musuh nyata bagi kita. Musuh nyata bagi kita katanya. Tetapi Bung Karno melihat ada keseriusan di HMI. Ada keseriusan di HMI. Keseriusan apa? Kita lihat sosok Soekarno itu kan adalah sosok yang nasionalis juga agamis. Sosok Soekarno itu kita lihat adalah sosok nasionalis dan agamis. Saking ininya, dia pernah membentuk Nasakom. Apa itu? Nasionalis, agamis, komunis. Artinya beliau ini saking kurang kelebihan pluralismenya, beliau sampai menyatukan dua pemahaman yang coba gunting dalam selimut. Kenapa Bang ya? Kenapa kita lihat seperti itu? Kita tahu kan namanya komunis, dia pasti bermusuh dengan agama, ya kan? Namanya nasionalis juga tidak rukun dengan komunis. Kok bisa disatukan oleh Soekarno? Saking pengennya Soekarno itu melihat pemikiran nasionalis itu seperti apa, pemikiran agama itu seperti apa, pemikiran komunis itu seperti apa. Melihat pemikiran itu, sehingga Soekarno tidak hanya mendengarkan pemikiran komunis,
tidak hanya mendengarkan pemikiran agama, tidak hanya mendengarkan pemikiran nasionalis. Nah, dan Soekarno melihat keseriusan dari HMI untuk menseriusi namanya tentang nasional dan agama. Kenapa tidak komunis? Kenapa tidak komunis diikuti? Kenapa tidak komunis yang diikuti? Karena kita tahu komunis ini adalah pemahaman yang dibawa oleh Barat, ya kan? Komunis ini kan pemahaman yang dibawa oleh Barat yang menganut sistem apa? Bahwa dia percaya bahwa sesuatu komunis ini, sesuatu itu ada karena sesuatu itu sendiri. Kenapa Bang katakan di situ? Karena di komunis itu siapa yang mampu dia yang kuasa. Di komunis itu siapa yang mampu dia yang kuasa. Sehingga dia menggeser agama. Kenapa dia menggeser agama? Karena dia menganggap bahwa sesuatu itu ada karena ada dari lahir dari kami. Kami kaya karena kami kaya. Kamu miskin karena kamu yang miskin. Nah, sehingga lahirlah sistem yang namanya kapitalisme. Kapitalis yang dianut oleh komunis. Soekarno melihat, tapi kenapa HMI tidak menerima itu? Karena di HMI percaya Islam bahwa ada dua yang penting tadi. Ada keislaman. Nah, sedangkan keislaman sesuatu itu dari Allah dan macam-macam. Sehingga tidak sepemahaman dengan itu. Nah, artinya Nasakom tadi apakah menerima lawan HMI? Banyak yang tidak menerima. Sosok nasionalis banyak yang tidak juga menerima HMI. Sosok agama juga banyak yang tidak menerima. Tapi HMI tetap berdiri melenggang dengan perjuangan tadi, tetap memaksakan diri untuk bisa andil dan berkontribusi penuh terhadap bangsa ini. Nah, ada fase perjuangan tadi. Ada juga fase konsolidasi. Fase konsolidasinya saya kira yang masuk untuk mencoba mengkonsolidasikan dengan sosok dengan tokoh nasionalis, tokoh agama dan macam-macam. Nah, sampai pada fase pembentukan. Fase pembentukan yaitu namanya fase-fase di mana HMI sudah coba bagus, sudah mulai kuat sebagainya, sudah melewati fase-fase perjuangan tadi, fase-fase konsolidasi tadi, dan masuk pada fase pembentukan. Masa pembentukan inilah HMI juga tidak mengalami semulus yang kita pikirkan. HMI harus melewati dua setelah pembentukan. HMI juga masuk dari pengalaman terpecah lagi. HMI mengalami lagi terpecah lagi, yaitu ada HMI DIPO dan HMI MPO. Saya kira sederhana aja konflik ini intinya hanya berbeda misi aja. Dia hanya berbeda misi aja. Nah, melainkan kalau visi ini tetap, saya kira tetap dua, keislaman dan Indonesia. Makanya apapun yang lahir dari tokoh HMI, baik itu tokoh HMI MPO atau DIPO, mereka tetap jadi satu pada akhirnya, akan memperjuangkan Islam dan Indonesia. Sejarah HMI akan kita runut, kita asik membacanya. Tidak melulu kita harus siapa tahu tokoh-tokohnya, tapi itu juga penting. Tidak melulu kita harus tahu tanggal kejadian dan tanggal berapa. Cukup kita lihat perjuangan HMI itu secara universal aja. Nah, intinya membawa misi Islam di Indonesia. Jangan sampai lupa tujuan HMI cuma dua, yaitu mempertahankan NKRI dan mempertahankan rakyat bangsa Indonesia. Yang kedua, mensiarkan ajaran Islam. Tidak ada persoalan yang mana pertama, yang mana kedua, tidak menurut dari tetapi keterkaitan dua inilah sangat penting, sangat mulia yang menjadi tujuan HMI. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada diskusi atau
silahkan, atau kurang jelas atau yang mau ditambahkan silahkan. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, pemaparan materi sejarah pada selanjutnya mungkin sesi tanya jawab kepada kandidat yang ingin bertanya. Silakan, atau mungkin ada yang masih kurang dipaham bisa dipertanyakan kepada materi kita pada malam hari ini. Oke, kalau moderatornya juga pengen tanya, nggak apa-apa. Kayak moderatornya langsung tanya. Izin masuk. Iya. Jadi awalnya itu apa enggak tujuan hari kita itu bertahan dengan NKRI sama Mempertinggi dari Indonesia. tertinggi berarti awal mulanya itu Enggak, bukan awal mulanya. Jadi orang banyak belum memahami, maksud saya juga belum. Nah, kalau kita berbicara tentang ceritanya tadi, artinya bangsa Indonesia itu akan kehilangan percaya diri apabila ia selalu dipengaruhi. Sementara ciri-ciri negara dijajah itu bukan hanya sekedar ditembak mati atau diserbu dan apa, bukan itu. Salah satunya ciri-ciri negara yang dijajah itu apabila dia kehilangan percaya diri. Makanya tujuan pertamanya itu, makanya salah satu tujuannya itu mengatakan mempertinggi derajat bangsa Indonesia. Maka dari itu apa? Tujuan itu sangat relevan sampai pada saat ini karena negara itu riskan akan dipengaruhi, riskan akan dirusak dan sebagainya. Dan mempertahankan negara yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau negaranya ini kuat, pertahanannya ini kuat, maka juga tidak mudah untuk mempengaruhi. Nah, yang kedua masih akan ajaran Islam. Nah, tujuan pertamanya tadi yang mana, Bang? Apakah yang satu ini itu aja atau dua-duanya langsung? Saya kira dua-duanya. Kenapa Abang kira dua-duanya? Makanya terlebih dulu Abang sampaikan bahwasanya dua tujuan ini sangat relevan menjadi suatu tujuan, bukan permasalahan yang mana dulu yang mana enggak. Tapi dua-duanya sangat-sangat relevan berjalan lurus menjadi satu tujuan. Menjadi satu tujuan. Nah, masih akan ajaran Islam ke sini mempertahankan ini kebangsaan tadi ini. Nah, disinilah. Nah, artinya yang mana dulu? Tidak ada yang dulu. Ini jadi satu. Tidak ada yang dulu, tapi dia jadi satu. Dengan satu kesatuan ini. Saya kira itu. Gimana? Ada lagi yang ini? Atau belum paham? Belum ada? Atau mau ditambahkan? Artinya mempertahankan negara Republik Indonesia, ya kan? Kenapa mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Indonesia baru saja mengalami merasakan hadiah kemerdekaan, ya kan? Nah, maka itu kemerdekaan itu harus dipertahankan, ya kan? Makanya mempertahankan. Terus mempertinggi derajat Indonesia. Sesuatu yang sudah dipertahankan, sesuatu yang sudah dihadiahkan, itu harus memiliki makna. Harus memiliki makna. Apa maknanya? Yaitu derajat. Nah, supaya kita ini di mata negara lain itu kuat. Nah, makanya secara umum tujuan Indonesia ini sudah tujuan Indonesia ini sudah termaktub dalam tujuan ini.
Terus Islam, masih akan ajaran Islam. Nah kita lihat ajaran Islam itu kan luas, bukan hanya berbicara di Indonesia, bukan hanya berbicara di Arab. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang memang rahmatan lil alamin, turun dari Tuhan langsung, ya kan? Maka dari itu HMI tidak mencantumkan himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau kita cantumkan himpunan mahasiswa Indonesia, menyempitkan makna Islam itu sendiri. Seolah-olah Islam itu hanya ada di Indonesia. Makanya kalau kita bilang, ada orang bilang himpunan mahasiswa Indonesia, langsung kita cut. Oh mohon maaf, kami bukan himpunan mahasiswa Islam Indonesia, kami himpunan mahasiswa Islam aja. Kenapa? Karena akan mempersempit nilai Islam itu sendiri. Nah, adalah mempertahankan Indonesia dan di. Nah, maka kita lihat itu ada yang secara umum. Nah, kita lihat ada yang secara umum, ada yang universal. Tujuan sesuatu itu ada yang umum, ada yang. Nah, abang lihat secara umum